Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa jika negeri Aceh diserang oleh musuh dan atau jika negeri Aceh menyerang musuh, maka sekalian anak negeri atas nama rakyat Aceh dan bangsa Aceh, maka diwajibkan untuk menolong yang kebajikan kepada negeri dan kepada kerajaan dengan tulus serta ikhlas berupa apapun, dari jua yaitu harta dan perbuatan, dan ruh serta akal dan juga pikiran. Membela rakyat dengan insaf dan kasih sayang terhadap orang yang teraniaya, sanggup memelihara negeri, sanggup melengkapi laskar Sipai, Khan Badur, dengan senjata yakni tentara yang paling kuat dan paling berani, menyerang dan tidak takut apapun di hadapannya ketika di medan peperangan oleh Kanun Mekuta Alam. Begitulah Kanun Mekuta Alam mewasiatkan kepada raja dan seluruh rakyat untuk tulus ikhlas berjihad mempertahankan Aceh Darussalam, negeri yang berpondasikan dengan Islam. Semua terlibat untuk mempertahankan kerajaan dan menjaga keamanannya dari segala pengaruh yang merusak. Tidak heran jika kekuatan militer Aceh saat itu menduduki posisi teratas dari kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Setidaknya, semangat jihad dan futuhat terekam dalam lintasan sejarah Aceh Darussalam. Kekuatan militer Aceh telah dibangun sejak pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah, pendiri dari kesultanan tersebut. Pembangunan kekuatan militer Aceh kemudian dilanjutkan di era Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Ia membangun kekuatan militer Aceh dengan bantuan ahli strategi militer yang ia minta langsung dari Kesultanan Turki Utsmani. Setidaknya 40 ahli militer dikirimkan untuk melatih pasukan kavaleri, barikade pembom, serta berbagai cabang militer lainnya. Amirul Hadi menilai secara umum kekuatan militer Aceh terletak pada kepaduan satuan pemanggul artileri dengan golongan yang pandai memainkan berbagai senjata tradisional. Kombinasi detasemen, artileri dan para pejuang bersenjata tradisional turut membuktikan kemampuannya dalam masa-masa futuhat dari negeri-negeri Melayu dan juga dalam upaya mengusir bangsa Portugis. Pembangunan kekuatan militer Aceh terus dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang dibangun akademi-akademi militer beserta peralatan tempurnya. Akademi militer tersebut dinamakan dengan Blang Sipaid an Blang Perade. Jika hari ini para peserta didik akademi militer disebut sebagai taruna, pada masa itu mereka diberikan gelar Rakam Syariat Raja dalam rangka mendongkrak kemampuan perang para prajurit. Didirikan pula akademi militer khusus. Akademi ini disebut dengan Darul Harb. Pada masa itu, Darul Harb terkenal sebagai Universitas Ilmu Perang di Banda Aceh. Prancis takjub dengan kekuatan dari militer Aceh. Kekuatan militer Aceh juga membuat Laksamana Baliu ketika melawat ke Aceh sebagai utusan Raja Prancis. Ia pun takjub. Ia menceritakan, setelah Sultan Iskandar Muda memerintah, maka orang Aceh telah menjadi prajurit terbaik di Kepulauan Nusantara. Selanjutnya, Laksamana Beliau menceritakan kekuatan militer Sultan terdiri dari 3 lini. Pertama, Angkatan Perang dan Adal di Laut terdiri dari kapal-kapal perang dengan jumlah yang sangat banyak. Ia pernah meneliti dengan seksama. Ternyata kapal-kapal perang Aceh jauh lebih besar daripada kapal-kapal perang yang pernah dikirim bangsa Eropa di zaman itu. Ia memperkirakan panjang kapal-kapal perang itu mencapai 120 kaki. Setiap kapal
dilengkapi dengan beberapa meriam besar. Tiap-tiap kapal bisa mengangkut sampai 800 tentara. Kapal-kapal itu terawat dengan baik setelah digunakan untuk berperang. Sementara itu, lini kedua, kekuatan militer di darat, diperkokoh dengan pasukan gajah. Ia menaksir ada sekitar 900 gajah milik Sultan. Semuanya sudah terlatih. Saat itu, gajah menjadi hewan yang sangat penting dalam peperangan. Gajah-gajah ini pula yang menarik kapal-kapal perang ke pantai, juga untuk disimpan kembali saat peperangan usai. Lini ketiga, yaitu kekuatan militer Aceh, juga kuat di 3 pelabuhan, yakni di Pelabuhan Aceh, Dayak, dan Pedir. Di masing-masing pelabuhan itu disiagakan ratusan pasukan. Sebagai kerajaan besar, Aceh telah memiliki keorganisasian militer yang modern. Terlebih setelah adanya restorasi kemiliteran dengan bantuan Turki Utsmani. Model kepangkatan militer di Aceh sedikit banyak diadopsi dari Angkatan Perang Turki. Pengorganisasian ini turut menjadi kunci yang memperkuat alur komunikasi dan garis komando militer Aceh. Selain itu, selama kerajaan Aceh berdiri, jihad fisabilillah terus digelorakan. Tidak terkecuali bagi rakyat dan juga para pejabat. Oleh karena itu, banyak pula kepala-kepala daerah ule balang yang merangkap komandan batalion di wilayah mereka bertugas. Di kawasan Aceh Besar, setidaknya ada 44 pejabat yang merangkap sebagai komandan. Sedangkan di kawasan luar Aceh Besar, ada 46 pejabat yang merangkap sebagai komandan dalam menunaikan kewajiban jihad fisabilillah. Di sisi lain, turnamen-turnamen bela diri juga digelar untuk menyaring insan-insan yang dipilih untuk tanding dengan kemampuan kanuragan di atas rata-rata. Selain itu, keyakinan akan perintah jihad fisabilillah menjadi hulu ledak dalam setiap terjun ke pertempuran. Jargon perang sabil dengan keyakinan bahwa perjuangan mereka akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pendongkrak semangat sekaligus menjadi pengendali dari kesadaran. Ada satu nilai luhur dalam jihad fisabilillah yang dilakukan oleh Aceh Darussalam. Para prajurit dari tanah Melayu ini bertempur bukan untuk menghabisi musuh dalam jumlah banyak. Mereka lebih mengedepankan pada strategi untuk meminimalisir jatuhnya korban. Mereka berkeyakinan rakyat dan para prajurit akan menderita jika negerinya menjadi hancur. Pengaruh Aceh atas bandar perdagangan dan keluhurannya dalam berperang turut mengundang simpati dari negeri-negeri lain. Kapal-kapal dari Gujarat, negeri-negeri di tanah Melayu, Cina, serta ahli-ahli perang dari Turki turut menentukan keberhasilan dalam peperangan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.